Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal apa ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Krisnawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat face modeling menggunakan Adobe Autodesk 3D Max 2010. Pertama-tama kita buat sphere pada perspektif. Lalu kemudian kita pada perspektif, lalu kita di keyboard kita tekan ALTW, di keyboard kita tekan ALTW atau ALTW. Gitu terus deh sampai tidak terlebar. Lalu kita zoom out. Kita zoom out. Kita zoom out. Lalu kemudian kita rotate sedikit. Kita rotate sedikit. Sebelum di rotate, kita aktifkan aksisnya, select by move position. Kita kemudian di sini ini kita ganti. Ya, ini adalah posisi X dan Y nya. Kita ganti menjadi 0. Lalu Y nya juga 0. Lalu kita ke panel modify. Ini shadesnya terserah. Segmentnya kita ubah menjadi 12 ya, diperkecil. Kemudian select and rotate. Kemudian kita klik select and rotate. Lalu kita aktifkan Angel Snap to Go, atau di keyboardnya kita bisa tekan A. Lalu setelah itu di sini gunanya adalah memutar di setiap ini adalah di mana derajat. Oke. Kemudian kepada keyboard kita berubah jadi front, atau di sini tekan F. Lalu front ini, kemudian diperhatikan di sini adalah titik porosnya. Kita ubah titik porosnya berada di sebelah sini.
kita rotate sampai 90 derajat. Titik porosnya kita ubah sampai 90 derajat. Salah. Atau bisa diubah di sininya 90. Di sininya harusnya min 0. Di sini 0. Ini adalah titik dari porosnya. Oke, setelah itu klik kanan. Setelah itu klik kanan. Kita edit table poly. Lalu kemudian kita pilih polygon. Sini kita pilih polygon. Sini kita pilih polygon. Lalu kita seleksi bagian kirinya. Polygon sini bagian sebelah kiri kita pilih. Oke. Kemudian delete. Setelah itu aktifkan kembali, lalu diberi modify list. Yang dicari adalah simetri. Kita cari simetri. Kita klik simetri. Oke. Kemudian mirror axis-nya diubah menjadi kita ubah menjadi Z. Nah, seperti ini. Lalu oke. Setelah itu adalah aktifkan editable kembali. Nanti kita modifier-nya iklan untuk menampilkannya kembali. Di sini ada show. Di sini ada show and result on of toggle. Ini kita hilangkan dulu. Nah, di sini aktif. Lalu untuk mempermudah pengeditan, kita klik kanan bagian ini. Lalu kita pilih add gface. Jadi akan garis-garis pada objeknya akan show. Nah, ini garis-garisnya pada objeknya akan show. Akan tampil garis-garisnya. Kembali lagi kepada editable poly. Lalu kita aktifkan vertex-nya. Seleksi bagian sini. Kita seleksi bagian sini. Lalu kemudian kita pilih select and uniform scale. Kemudian diperbesar sedikit, misalnya seperti ini. Lalu kita aktifkan
satu vertex poros, lalu kita select and move, lalu kita pilih select and move, lalu kita sedikit kita geser seperti ini. Kita geser seperti ini agak ke dalam. Lalu di situ adalah tekan pada keyboard T untuk perspektif. Dia akan tampil seperti ini. Usahakan posisinya seperti ini, jadi pengeditannya lebih mudah. Ini adalah garis utama dari sebuah karakternya. Oke, nih. Setelah itu adalah kita akan pilih 4 vertex pada bagian ini. Kita akan vertex bagian ini. Kita pilih 4 titik poros, bisa tekan CTR, ini dan ini. Lalu kita tarik ke bawah, lalu agak sedikit dimajukan sedikit. Oke, kemudian pada bagian ini pada bagian ujung ini saya turunkan sedikit, salah, maaf, kita tekan kontrol. Jadi pada bagian titik kedua ini saya turunkan sedikit dan agak saya majukan sedikit. Lalu pada bagian ini agak turun sedikit. Agak maju sedikit pula. Lalu pada bagian ini dan ini kita tekan kontrol, agak saya turunkan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian dan
Dan pada bagian ini agak saya geser agak saya turunkan ke bawah seperti ini. Oke. Dan pada bagian dalamnya ini agak turun sedikit ya. Dan pada bagian dalamnya ini tampil sedikit diturunkan. Pada bagian ini sedikit kita turunkan. Sedikit kita turunkan seperti ini misalnya. Seperti ini intinya, turunkan sedikit. Kemudian kita ke bagian depannya. Kemudian kita atur posisi pada wajahnya ini seperti ini. Kita ubah posisinya seperti ini ya. Kemudian kita klik kanan. Lalu di sini nanti ada cut. Di sini kita pilih cut. Kita aktif pada vertex, klik kanan, cut, lalu kita buat kita klik pada garis. Karakter Kita gitu cut. belum gue iniin lagi. Bagian sini Pada kemarin Mbak yang karakter sampai sini. apa? Cut pertamanya kita sudah klik kanan, lalu kita cut yang kedua sampai sini. Jika sudah kita klik, lalu klik kanan, lalu kita buat cutnya yang ketiga itu di daerah bawah sini, agak atasan sedikit segini. Lalu kita ke sini. Maaf. Kita ke agak atas sedikit sini. Lalu kita klik kanan untuk mengakhirinya. Terus kita cut yang keempat, yaitu bagian mulut. Di bagian sini. Lalu bagian sini. Kita cut bagian mulut di sini. Maaf, salah. Di bagian ini. Lalu ini kita klik kanan.
sudah pada bagian mulut, lalu kita pada bagian matanya. Bagian matanya itu ada di lalu kita buat matanya dari ujung sini ya, sini kita ke sini, kemudian agak ke atasan sedikit sini. Lempok berapa sih? Terus Daripada lempok beli lem styrofoam aja, yang styrofoam. Ada selisih berapa itu? kalau sudah kita akhiri klik kanan, kemudian kita buat bagian. Lempok sekecil berapa? Jadi tadi kita telah buat garis untuk hidungnya. Sekarang kita buat garis mulutnya di ujung di bawah agak sini. Kita klik, kita buat sini, lalu sini. Maaf salah, kita klik Ctrl Z. Jadi kita buat dulu bagian atasnya untuk mulut, kita klik ke atas, lalu klik sini, kemudian buat yang di bawah klik kanan, kita buat lagi yang di bawahnya. Sudah itu setelah itu kita buat garis lurus sampai sini. Nah, oke, jadi ini adalah bagian dasar dari face karakternya. Bagian dasar dari face karakternya. Setelah itu kita buat Abis berapa coba? lalu kita klik add G nya. Sebelumnya kita klik select by law, aktifkan pada di sini, lalu kita klik edit table polynya, kita klik lalu kita klik add G. Bagian sini kita pendemin, kita add G. Apa? Pakai? Iya. Nggak tahu dia. Rumah, dia bikin rumah. Kita klik add G. Lalu kita atur dulu sebelumnya posisinya supaya enak buat bentuk matanya. Nah, mungkin seperti ini lebih baik. Kita klik. Nggak punya gua. Bukan. Agak ada ini. Kita tarik ke dalam. Yang X ini, X-nya ini kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini misalnya. Tapi ini benar apa gagal ya? Ya, sekiranya seperti ini lah. Yang sebelah juga gue nggak lihat. Jadi matanya ini
kita dorong ke dalam. Dia lagi fokus biar deh. Semangat deh, cari saya. Cepet, double. Kita segini kira-kira berapa ya? agak ke dalam Nih, segini. kamu lihat ya. Lu kalau begini gitu lu catat, jadi kan udah di 3D-nya gampang. Sekiranya seperti ini. Iya, sendiri-sendiri nih. Lalu kita bagian Lu mulutnya. 3D-nya di itu juga iya, makanya lu catat biar nilai lo berapa. Untung gua 3D-nya nggak ngulang. Gua 3D-nya nggak ngulang. Ulang gimana? Nah, berarti nggak usah bikin kan? Ya coba ntar tanya dulu sama Pak Sandi. Lu bawa Lah kemana? ini aja dulu. 3D-nya udah dinilai keles. Udah. Udah. Mau. Ambil, makan. Ini kita tarik. Ribet lagi. Bikin nasi malam. Nanti apa-apa hati kan? Kita klik hidungnya di sini. Lalu kita bikin hidungnya agak maju. Dimancung seperti ini. Udah tangan gue dari Setelah itu kita ukur bibirnya. Kita mancungkan bibirnya. Pertama kita klik bagian ini, dengan ini. Lalu kita majuin. Terus bagian bawahnya juga ini dengan ini. enggak, masih ada kok disimpan. Kalau setelah itu, selanjutnya kita bagian meniriskan pipinya. Kita klik petek, masih petek. Kita atur posisinya. Nah, kita klik garisnya, kita majukan. Cakep sampai yang masih dia. Kita agak taikkan ke atas. Dari mana juga saya Nah, seperti ini sekiranya. Kemudian dia pengacara. garis yang di bawah ini kita agak majukan ke depan, membuat seperti tiris, kayak seperti jagunya. Abangnya putih tahu main. Nah sekarang gua ya. Garis yang bawah juga kita agak tiruskan. Kayaknya keluarganya harus sekarang ya. Lu lihat aja lah abangnya alisnya. Saat semuanya sudah rapi nih bagiannya, lalu kita ke mode list, lalu kita pilih turbo smooth, ya turbo smooth. Nah hasilnya seperti ini. Aduh matanya nggak kelihatan lagi kan, aduh kacau banget. Hidungnya langsing, bibirnya manis kan? Iya, kok bibirnya gitu ya? Nah, intinya ini adalah bagian cara face modeling kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.